Jadi hari ini saya lagi bersama saudara dan juga teman saya yang asli dari Republik Rakyat Cina atau dari RRC atau biasa disebut dari Tiongkok. Ini kita lagi ke Viara, kita jalan-jalan. Kebetulan teman saya ini udah mau balik lagi ke Cina dan juga kebetulan mungkin ada pekerjaan lagi di Vietnam dan dia mungkin akan pergi ke Vietnam. Tapi karena sebelum dia pergi kita bawa dia jalan-jalan dulu. Kebetulan di sini lagi ada di tempat sembayang. Ini tempat sembayang leluhur dan di sini saya sembayang nenek saya yang sudah meninggal. Jadi di sini saya mau bawa jalan-jalan juga. Saya melihat-lihat lokasi-lokasi ada di Batam dan juga untuk tempat-tempat mungkin bisa dibilang tempat ibadah yang jarang sekali dia lihat. Nah di sini saya juga bawa ke ini sebutannya tempat ini ya, tempat untuk dewa keberuntungan. Mungkin bagi yang Buddhis sudah tahu atau bagi yang Konghucu sudah tahu tempatnya di mana. Ini di Batam, di depannya dekat komplek dekat Anggrek Mas 3 dan juga dekat dengan Pondok Idaman, dekat dengan kompleks-kompleks itu. Nah ini pasti yang bagi yang umat Buddhis atau Konghucu sudah gak asing lagi, tapi mungkin bagi yang masih belum pernah ke sini kita sharing-sharing juga. Kebetulan sekali saya juga lagi jarang saya ke sini, jadi sesekali ke sini. Dan di belakang ini ada namanya dewa jodoh sebutannya. Dan di sampingnya ada 12 siu. Nah di sini kita lihat untuk ini dewa jodohnya seperti ini. Ini untuk objeknya penampakannya seperti ini. Ini dewa siu yang dimana disebutkan kalau jodoh itu sebenarnya udah ada yang atur, jadi yang atur itu dewa ini. Nah jadi untuk patungnya itu jangan salah kaprah, patung itu hanya sebuah objek, sebuah gambaran tentang dewanya seperti apa. Lalu di sini juga ada di sini lagi jemur-jemur ya. Nah, di sini ada tempat duduk yang bentuknya seperti koin. Lalu di sini ada kolam kecil. Nah kolam kecil ini biasanya banyak sekali ikan-ikan dan juga banyak sekali kura-kura. Tapi kura-kuranya sekarang tinggal sedikit, ikannya sudah nggak ada. Jadi ini ikannya hanya sisa patungnya aja. Nah untuk kura-kuranya masih ada, kura-kuranya kurang lebih sisa beberapa biji aja. Dan berapa nih? 4 biji. Oke, jadi ini kurang lebih segini. Kemarin sih banyak ya, kemarin ada banyak sekali. Dan juga ikan-ikan koinnya juga lumayan banyak. Sekarang udah hilang semua entah kemana. Nah jadi kita sambil lihat-lihat di sini sambil kita ngobrol dengan teman saya yang dari Cina. Kita membahas beberapa mungkin dari teknologi, dari kerjaan, dari bisnis yang akan dia kerjakan. Nah kebetulan saya kerja juga sama orang, jadi untuk bisnis paling saya hanya dengar-dengar aja untuk dengan sharing dari teman saya ini. Lalu untuk yang lainnya kita paling bahas masalah teknologi ini. Kemarin saya ada bahas ada satu mungkin sebuah bisa dibilang kayak sebuah teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan di sini. Jadi kota-kota di luar itu untuk paymentnya kita nggak seperti di Indonesia ini. Kita masih pakai OVO, masih pakai yang penting masih harus menggunakan HP untuk bertransaksi. Kalau di sana katanya sih di sana udah sangat canggih, jadi kalau kemana-mana tuh nggak perlu lagi menggunakan ponsel, jadi langsung aja bisa menggunakan untuk scan muka maupun scan dari jari atau fingerprint gitu, jadi nggak perlu lagi menggunakan HP. Lalu untuk yang lainnya mungkin masalah dari selain masalah teknologi, mungkin ke depan 5 tahun ke depan mungkin bakal menyamai dengan yang di sana. Jadi kebetulan di sini lumayan telat untuk teknologinya, jadi kemarin sempat sharing-sharing tentang masalah tersebut di sana. Lalu selain itu juga kita akan bahas lagi tentang yang lainnya, mungkin di bagian sektor kerjaan dan juga sektor politik yang kita bahas. Nah kebetulan karena udah mau balik ke Vietnam dan juga ke China, jadi kita sharing-sharing sebelum pulang. Nah di sini kita mau lihat lagi untuk masalah yang lain tentang perekonomian juga kita ada bahas sedikit. Oke, sebelum itu kita bahas dulu ini adalah tempat
gimana sebutannya, ini tempat untuk membakar uang untuk leluhur. Ini biasanya fungsinya untuk membakar uang itu supaya leluhur itu bisa mendapatkannya. Jadi kurang lebih seperti itu tradisinya. Jadi setiap tempat itu tradisinya beda-beda. Jadi mungkin di sini kita hanya menceritakan sedikit supaya kita mungkin yang bagi yang nggak ngerti mungkin bisa lebih paham tentang konsep ini. Nah, di sini biasanya setelah membakar kertas kita akan sembahyang supaya leluhur kita ataupun siapa yang terima ini akan lebih bisa dipakai dan bisa digunakan dengan baik di alam sana. Oke, di sini tampak luarnya ini lumayan bagus tempatnya, jadi lumayan harinya juga lumayan cerah. Di sini lokasinya, yang pernah datang boleh komen. Lalu kita lihat di sini ada banyak sekali gantungan-gantungan, ini dari sponsor ya, dari sponsor-sponsor yang ada di Tiara ini yang memberikan gantungan-gantungan seperti ini, dan juga di situ ada namanya juga sih. Lalu sekarang kita pergi makan buah kelapa, dan sebelum teman ini pergi kita sharing-sharing sedikit, setelah itu baru kita antar ke bandara esokan harinya. Paling seperti itu dulu video kali ini. Bye.